Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang di rumah, jumpa kembali di Assalam. Apa itu Bu Assalam? Ayo sinau agama Islam. Seperti biasa pemirsa, jangan lupa disiapkan kanan kiri meja kita ada alat tulis dan Al-Quran. Allah berfirman, segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Yang nulis saja lupa, apalagi Mas Ayub dibaca ayatnya surah 54 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Siapkan pemirsa yang di rumah kertas dan pena, dan demikian juga sudah diduluin oleh sahabat-sahabat kita di studio, sudah siap semua kertas dan penanya. Jangan lupa sebelahnya ada Al-Quran, karena sesungguhnya kebenaran yang paling hakiki adalah Al-Quran. 69 ayat 51, monggo dibaca Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Sudah sesungguhnya benar-benar kebenaran yang diyakini, mentok, ada lagi. Nah, itu semua buku-buku hadis atau apapun, semua kebenaran harus cek pakai Al-Quran. Pemirsa, hari ini saya ditemani oleh ibu-ibu kita yang cantik-cantik. Yang pertama dari Dewi, itu apa Dewi? Dharma Wanita, dari Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Jatim, subhanallah. Pimpinan Nyonya Haja Ardo Sahak. Yang mana? Waalaikumsalam, selamat datang di TVRI. Kemudian yang kedua, saya hari ini ditemani oleh pengajian PKK RW 4 Manuan Kulon. Apal saya wajahnya. Manuan Kulon Surabaya, pimpinan Ibu Haja Ridwan Hasim. Waalaikumsalam, selamat datang untuk yang kesekian kalinya. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang di rumah, saya ditemani oleh Majelis Taklim Yasinta Putri, Perumahan Cermi Indah Gresik, pimpinan Ibu Haja Sofi Maria Ulfa. Sing pundi? Waalaikumsalam, dari Gresik ya? Bawa pudak enggak? Satu dua. Yang keempat, hari ini saya ditemani Majelis Taklim Nurul Hidayah, Petiting Cermi Gresik, pimpinan Ibu Haja Duratul Firqiyah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Gresik juga ya. Sudah dua ya Gresik ya. Kemudian yang 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. Sekarang Fatayat NU Balung Panggang. Balung Panggang Gresik, pimpinan Ibu Hajah Lilis Yuliani. Waalaikumsalam. Hidup Balung Panggang ke arah Mojokerto ya. Nah, kemudian yang keenam, saya ditemani Majelis Taklim Assalam. Loh, endi toh? Hah? Oh, bukan yang dari TVRI. Oh, tak pengen jeruk makan jeruk. Majelis Taklim Assalam Jelakombo Jombang, pimpinan Ibu Hajah Umi Saidah sing di. Oh, sing penting. Waalaikumsalam, Bu Umi, monggo, selamat datang. Dan yang terakhir, saya ditemani Jami'iyah Ar-Rahmah Desa Sengon Jombang Jawa Timur, pimpinan Ibu Nyai Hajah Saadah. Ini ada 2 orang, maksudnya 2 grup ya. Sekarang dua-duanya di sini. Oh, subhanallah, pantas banyak. Waduh, Jombang mendominasi hari ini. Juruyu-ruyu. Baik pemirsa, hari ini sesuai SMS dan juga aspirasi sahabat-sahabat di Jawa Timur, bahwa judul hari ini yang diminta apa Pak Maskur? Manusia kesayangan Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu ngajinya gimana selama ini kalau di rumah? Tajwidnya udah bagus? Alhamdulillah. Tadarus jalan? Amin. Mungkin barangkali ada yang lebih tinggi lagi, ngajinya sudah ditafsirkan pakai buku-buku yang gede-gede itu. Ya. Kira-kira kalau sudah dilakukan, tajwid sudah bagus, semua sudah bagus. Manusia yang sayang Allah itu siapa ya? Manusia yang sayang Allah siapa? Halo?
Allah di dalam menurunkan wahyu ini dipermudah apa dipersulit? Kalau panjenengan punya anak, satunya 20 cm ukurannya, satunya 40 cm, satunya 100 cm. Kalau naruh sisir di mana? Di atas apa di bawah? Iyalah, kasihan yang di bawah kalau di atas ya nggak? Berarti Allah menurunkan wahyu untuk semua manusia, ukurannya, standarnya orang bodoh, orang pinter. Orang bodoh. Ya, kalau dikasih orang pinter, kasihan yang bodoh. Berarti dipermudah nggak? Kita lihat ayatnya, 20 ayat 2. Betul nggak dipermudah oleh Allah Al-Qur'annya? Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. jadi Al-Quran diturunkan untuk mempermudah manusia apa mempersusah? Tambah lagi kalau kurang percaya, 54 ayat 17. Ya, dipermudah apa dipersulit? Ya, Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Terus? Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dimudahkan apa dipersulit? Tambah lagi ya, ayat 3 2-nya. Tadi berapa itu? 17, dua-duanya sekarang. 54 ayat 22. Diulang oleh Allah 5 kali di Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Terus? Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dipermudah apa dipersulit? Kalau dipermudah oleh Allah, ngasih contohnya, ya, ngasih contoh untuk orang-orang yang disayang Allah, dipermudah apa dipersulit? Makanya di Al-Quran contoh-contohnya itu pohon, gunung, air, yang mudah lah. Kira-kira manusia yang oleh Allah kasih contoh kita semua supaya kita meniru atau mentauladani di Al-Quran, mudah-mudahnya aja lah kita bicara, yang mudah aja. Siapa? Ayo, tadarus sudah lama, ya, udah bertahun-tahun. Ayo belajar tajwid sudah hafal tajwidnya. Masa gak bisa jawab ini? Ayo. Ulang. Makanya harus tetap tajwidnya dipelajari dengan baik, ya. Setiap bulan puasa tadarus, tapi harus bisa jawab ini. Ayo, siapa di Al-Quran yang oleh Allah diberikan contoh manusia yang disayang Allah? Hah? Yang benar. Kita lihat ayatnya ya, surat 4 125. Ayo, monggo Mas, ayo bahasa Arabnya. Ya. Surat 4 125. Ya, kita lihat surat 4 125. Siapa sih yang menjadi kesayangan Allah? Monggo kita lihat. Ibu yakin nggak sama Quran? Yakin. Alhamdulillah, karena kebenaran hakiki. Monggo baca Mas, ayo bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, terus sedang dia pun mengerjakan kebaikan, terus dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, terus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Loh, katanya tajwidnya sudah tingkat tinggi, katanya tadarusnya setiap bulan puasa, sama-sama Quran yang dibaca kok nggak tahu sih. Pemirsa yang di rumah, ayo kita sama-sama memahami Al-Quran. Silakan yang bertajwid ria lanjutin, yang tadarus lanjutin, tapi harus paham bahwa manusia yang disayang Allah, contoh yang manusia dicontohkan oleh Allah, yang disayang Allah siapa tadi? Nabi Ibrahim alaihis salam. Kenapa? Kok disayang Allah?
Kenapa? Kenapa? Ayo, kan tajwidnya sudah mateng. Kenapa Nabi Ibrahim bisa sama Allah? Ikhlas, apa lagi? Nabi Ibrahim ini sudah lulus fit and proper test. Loh, udah dites oleh Tuhan. Ini ayatnya surat 2 124. Udah lulus fit and proper test, jangan salah. Ada ujiannya. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Terus lalu Ibrahim menunaikannya. Tahan. Lalu Ibrahim berhasil nggak? Berhasil. Makanya disayang Allah. Oke. Nah, sampai-sampai kemudian Allah memberikan wahyu ke Nabi kita. Ke Nabi Muhammad suruh ngikutin Ibrahim. Kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Jadi Nabi kita ngikutin Ibrahim. Ini ayatnya. Ya, 16 123. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. terus Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. ulang lagi, ayo perhatiin baik-baik ya, perhatiin. Ayo. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, terus ikutilah agama Ibrahim, Nabi Muhammad yang suruh hanif. ngikutin ke siapa? Nabi Muhammad tahu nggak adanya ayat ini? Tahu lah, turunnya ke dia. Tahu lah. Berarti Nabi Muhammad ikut siapa? Makanya kemudian dimonumentalkan lifestyle-nya Ibrahim. Ya, gaya hidupnya Nabi Ibrahim dimonumentalkan oleh Nabi kita. Kama sholai ta'ala, kama barok ta'ala. Itu ceritanya. Jangan sampai ibu-ibu nggak disayang Allah. Ya, disuruh ngikutin Nabi Ibrahim sebagai simbol kesayangan Allah. Nabi kita juga ikut. Pesan ke anak cucunya, jangan sampai sampai lepas dari kesayangan Allah. Makanya setiap hari disuruh mempelajari dan mengikuti lifestyle-nya Ibrahim 5 kali. Ibu sembayangi ping pinten? 5 yang wajib. Yang sunahnya? Sunnah dan wajib. Terakhir ono kata-kata apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kama ala kama barok ta'ala. Loh, siapa yang ngikutin siapa? Nabi Muhammad ikut siapa? Nah, makanya dimonumentalkan supaya sampean juga mempelajari sejarahnya Ibrahim. Dan Nabi Muhammad oleh Allah dianggap orang terdekatnya Ibrahim. Ya, surat 3:68. Ya, yang kita ikutin dua-duanya ya, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Tapi panjenengan tahu sumbernya, nggih? Monggo, surat 3:68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini dan Nabi ini Muhammad. Jadi orang paling dekat di mata Allah kepada Ibrahim siapa? Nabi Muhammad. Seperti dua sisi mata uang logam. Ya, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu sama. Yang ngikutin Nabi Muhammad, ngikutin Nabi Ibrahim sama. Makanya sampai sekarang yang bangun Ka'bah siapa? Kemudian yang pertama kali tawaf siapa? Ibrahim. Kemudian dilanjutkan siapa? Nabi Muhammad. Jadi napak tilasnya dari Nabi Ibrahim. Ya, bahkan Nabi Muhammad, ya, Rasulullah SAW, beliau punya anak laki-laki. Ya, umur 10 tahun wafat. Dikasih nama Ibrahim. Dan terpaksa Nabi sampai kemudian mencucurkan air mata karena beliau menginginkan ada satu generasi yang dididik seperti Nabi Ibrahim. Tapi ya Tuhan mengendaki lain dan Ibrahim yang menjadi anak Nabi Muhammad wafat pada umur 10 tahun. Dan bahkan konon kabarnya, konon ceritanya, telapak kaki Nabi Muhammad itu sama dengan makom Nabi Ibrahim yang sekarang di Mekah. Begitu dekatnya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Makanya panjenengan semua suruh niru. Kama sholai ta'ala, kama barok ta'ala. Nah, pertanyaannya, sampai Nabi kita menyuruh kita untuk mencontoh Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim ada apanya ya kira-kira ya? Kok harus dicontoh gitu loh? Hah? Ada apanya? Ada apanya kalau panjenengan semua nggak tahu materi yang dilakukan Ibrahim? Terus apa artinya selama ini saya memang belajar tajwid? Ayo, makanya tajwid itu jangan berhenti. Selesai belajar tajwid harus diartikan, dimaknai. Ya, dulu pesannya para kiai apa? Maca Quran bisa nosa. Jangan berhenti di tajwid, jangan berhenti di tadarus, harus tahu isinya apa supaya kita tahu apa materi fit and proper testnya Nabi Ibrahim sehingga kita juga disayang Allah seperti beliau, gitu loh. Opo? Ayo, yang sudah khatam 7 kali yang mana ini? Yang habis khatam potong kambing itu loh. Harus paham. Silakan terus. Khatam ria, darus ria, tajwid ria, tapi jangan lupa sampean kalau ingin disayang Allah suruh niru ini. Ya. Kira-kira ada apa di Ibrahim? Kita lihat ayatnya ya, surat 3 ayat 67. Ini gara-garanya kemudian Nabi Ibrahim disayang Allah, surat 3 ayat 67. Ini materi fit and proper testnya Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibrahim bukan seorang Yahudi, Terus? dan bukan pula seorang Nasrani. Terus? Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia. Tahan. Dan sekali-kali ada tekanan nggak itu? Ya. Ulang lagi. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Berarti yang paling Allah senengin di dirinya Nabi Ibrahim apa? Tidak Itu yang penting. Ya, jadi materi utama untuk menjadi manusia bakal disayang Allah kalau kita semua bebas dari kemusyrikan. Ada nggak orang sembahyang tapi musyrik? Ada. Yang benar? Ada. Orang puasa musyrik? Ada. Haji musyrik? Ada. Oh, kok banyak sih? Yang bener aja. Hah? Ada nggak ini? Berarti kita harus bebas dari kemusyrikan dulu. Allah nggak melihat ini itunya. Yang penting kita harus tahu definisi musyrik dulu. Baru kemudian kita disayang Allah. Kenapa? Karena musyrik itu suatu perbuatan yang paling dibenci Tuhan. Pertama orang musyrik itu ya amalannya dihapus. Wis entek kabeh. Ini ayatnya. Ya. Surat 6:88. Orang musyrik itu dihapus amalannya. Ini makanya Nabi Ibrahim takut anak cucunya jadi orang beginian. Ayo baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Terus Seandainya mereka mempersekutukan Allah, seandainya mereka musyrik ya, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Berarti sembahyang 5 waktu entek ya? Entek. Posoe? Sing pura-pura luwih nek keterangin. Nah, itu kan. Entek enggak? Entek. Hajine yang habis duit banyak ke Mekah bolak-balik. Entek enggak? Habis kalau kita menyekutukan Tuhan. Ini bahaya ini. Ini Nabi Ibrahim ngeri agar supaya kita semua selamat dan disayang Allah. Makanya anti kemusyrikan didulukan. Yang pertama ya, orang musyrik segala amalnya dihapus. Tambah lagi yang kedua nih ya. Ya, surat 39:65. Tetap sama, tapi ini lebih penekanannya kepada semua para nabi. Disuruh Allah di bumi untuk menghapus kemusyrikan. Ya, 39:65. Hati-hati ya, penyakit ini bahaya. Kalau ingin disayang Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Tuh, mu dan nabi sebelummu, semua nabi berarti. Lanjut. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, musyrik, terus niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi yang paling bahaya penyakit di dunia ini apa? Musyrik, karena semua amalan terhapus. Rugi, kita capek sembahyang 5 waktu capek, tadarus capek, tajwid capek, ya.
haji capek, puasa tuas luwe, tapi semuanya dihapus amalannya karena musyrik. Yang pertama. Yang kedua, kata Allah, musyrik itu najis. Jis. Ya, ibu-ibu kalau sudah terkena penyakit ini, apapun status sosialnya, najis saja kata Allah. Nih ayatnya, surat 9 ayat 28. Ini yang paling bahaya yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim. Dari awal kalau ingin disayang Allah harus lepas dari sifat ini dulu. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Musyrikuna najasun. Coba. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih insya'a innallaha alimun hakim. Coba artinya, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang musyrik apa orang beriman? Berarti orang yang paling banyak musyrik orang yang mana? Ulang lagi ayatnya, ulang lagi. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman orang musyrik. Jadi yang paling banyak musyrik orang yang mana? Hah? Ulang lagi ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Jadi orang yang paling banyak musyrik orang yang mana? Yang beriman justru. Bukan yang tidak beriman, yang beriman loh masih banyak musyrik. Begitu pentingnya musyrik. Allah tuh taunya cuma dua, mukmin musyrik. Saya masuk yang mana itu aja. Musyrik apa mukmin itu aja. Kalau mukmin sayang, musyrik sikat bleh itu aja. Ya, nah, jadi orang musyrik disikat mesti. Yang pertama semua amalannya dihapus kok. Terus ngapain saya main berbuat apa-apa ini selama ini? Kalau amalannya nol, argonya nggak jalan. Yang kedua, dibilang najis, ya dianggap kayak asu budukin loh. Najis. Padahal saya main wayu-wayu, aku ini ganteng Mas Ayu, Pak Maskur, Pak Heru, ganteng tapi dibilang najis. Gara-gara apa? Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, gak direken sampai Tuhan. Gak direken tuh gak digubris. Wis gak didelok blas sampean masih wayu-wayu gak jilbab wabang ijo putus. Wis gak ketok, wis gak didelok wis. Nah, ini ayatnya 2577. Makanya musyrik ini bahaya. Sampai kalau ingin disayang Tuhan seperti Nabi Ibrahim, hilang dulu kemusyrikan. Ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkan kamu. Tahan. Katakanlah kepada orang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkan kamu. Ini kan bahasa Quran. Bahasa Quran ini kan bahasa ya sastra tinggi. Nek bahasa kasar ya apa? Katakanlah kepada orang musyrik bahwa Tuhanku gak ngereken you. Nah, gak direken, saya gak ngereken you blas pokoknya. Masih biru, hijau, kuning, wah wangi-wangi. Gak direken kalau musyrik. Jadi bahaya gak musyrik ini? Jadi pintu gerbang memasukin sebuah proses disayang Tuhan tidak harus sekali-kali tidak menjadi orang musyrik. Ini materi fit and proper test Nabi Ibrahim di hadapan Tuhan. Ya, ada berapa tadi yang bahaya tadi? Yang pertama diapain tadi orang musyrik? Amalnya dihapus. Yang kedua najis. Yang ketiga gak direken. Yang keempat nih tidak diampuni dosanya. Nih bahaya banget, surat 448. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Oh, ulang lagi Mas Ayub. Sesungguhnya. Sungguh-sungguh pemain-main ini. Hah? Sesungguhnya apa katanya? Sesungguhnya apa pokoknya? Sesungguhnya aja. Nah, statementnya Allah itu sesungguhnya. Beneran ini. Yang isinya beneran ini. Lanjut. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tuh, jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik atau musyrik. Kalau dosa yang lain Mas Ayub? Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bahaya nggak syirik ini? Nah, mungkin nggak kita sekarang ini masih kondisi ya sebagai dalam kondisi sebagai orang musyrik? Mungkin nggak? Nah, jadi mungkin nggak ada orang sembahyang 5 waktu tapi musyrik? Ada nggak pejabat musyrik? Ada nggak orang TVRI musyrik? Hah? Ada nggak?
Hah? Pemirsa dengerin. Ada nggak kiai musyrik? Makanya hati-hati, sama jangan nurut saya. Jangan-jangan rajanya musyrik ini. Ya kan, hati-hati. Ya. Nah, sebelum kita nanti menyangka orang itu musyrik atau tidak, kita harus tahu dong definisi musyrik itu apa. Iya kan? Harus tahu nggak? Loh kan saya sudah sudah belajar tajwid. Hah, nggak dipelajari ya ini? Yang tadarus nggak dipelajari ini? Harus dipelajari dong. Ya, kita belajar tajwid sambil mempelajari ini. Ya, habis tadarus juga harus belajar ini supaya kita nggak dalam bahaya. Oce. Silakan tajwid terusin, silakan tadarus terusin. Tapi harus paham, bro. Harus paham ini. Kalau nggak bahaya ini, nggak diampuni Tuhan kita. Ah, musyrik itu apa? Musyrik itu ya menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan atau mempertuhan selain Allah deh. Ya, siapa namanya Mbak? Mbak Neni. Ya, Mbak Neni ini pergi ke Amerika. Ya, kemudian beli Gucci. Gucci-nya bagus, harganya mahal, inden lagi 6 bulan. Kemudian udah telepon ke saudaranya ke Indonesia, semua wartawan dikumpulin. Saya beli Gucci paling top, yang punya cuma 2, saya sama Obama. Ya, saking bagusnya Gucci itu. Kemudian begitu nyampe rumah, ya Mbak Neni mandi, dititipin pembantunya. Pembantunya mandi juga, kesenggol kucing, jatuh pecah, ngamuk-ngamuk Mbak Neni, sehingga pembantunya dipukulin. Pada hari itu dia sedang mempertuhan siapa? Nah, jadi Tuhan itu apa definisinya? Tuhan adalah sesuatu yang mendominasi di hati dan pikiran manusia sehingga manusia itu berketergantungan penuh kepadanya. Tuhan adalah sesuatu yang mendominasi di hati dan pikiran kita sehingga kita berketergantungan penuh kepadanya, sehingga berhari-hari mikir itu aja. Jadi ada nggak manusia mempertuhan Gucci seperti Mbak Neni? Ada nggak? Ada nggak manusia mempertuhan baju di mall? Hati dan pikirannya kebayang terus sama itu. Ada nggak manusia mempertuhan harta? Ada nggak manusia mempertuhan anak? Makanya Nabi Ibrahim motong anaknya. Ya, karena banyak orang mempertuhan selain Allah. Anaknya jadi tuhan-tuhan baru, hartanya jadi tuhan baru, karena bersemayamnya musyrik di anak dan harta. Makanya oleh Ibrahim dipotong, tapi bukan lehernya dipotong. Ya, itu perumpamaan yang dipotong kemusyrikan Ibrahim. Ya, agar supaya kita tidak mencintai berlebihan kepada anak, lupa jihad di jalan Allah. Itu yang harus dipotong, itu musyrik. Nah, tadi kalau Mbak Neni hari-harinya kepikiran Gucci aja, nggak pernah ngurusin yang lain. Dia mempertuhan siapa? Gucci. Harus dipotong nggak ini? Makanya Nabi Ibrahim memberikan ajaran anak harus dipotong dalam tanda kutip supaya kecintaan kita tidak berlebihan kepada anak sehingga lupa dengan Allah. Ini ayatnya ya, surat 7 189 190. Kita harus tahu ya, yang ahli tajwid, yang ahli tadarus harus tahu ini karena ini berbahaya. Yang tadarus, yang tajwid juga tadinya oleh Allah dihilangkan semua amalannya kalau nggak tahu musyrik ya. Harus tahu pelajaran musyrik. Monggo Mas Ayo baca, dengerin baik-baik. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu, kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tahan, ini ada cerita di ayat ini, 2 orang laki perempuan suami istri ya, kemudian istrinya mengandung pelan dari kecil gede. Waktu kecil masih berhenti menstruasi, dia nggak mikir Tuhan, dia lupa sama Tuhan, nggak butuh, masih kecil ya kan ya. Begitu gede tambah abot lu ya apa ini naik lahir kok blank gitu ya. Wedi kan terakhir? Ya.
Baru aduh perlu kira njuk nang Tuhan nih waktu cilik enggak lali musik masalahnya. Nah, sebelum nanti kita bahas ya bahwa anak itu adalah pintu gerbang kemusyrikan, sebentar, ada yang mau lewat. Baik pemirsa yang di rumah, ternyata musyrik adalah penyakit yang berbahaya dan ini dicontohkan oleh Allah di Nabi Ibrahim untuk agar supaya kita tauladani. Kama sholai ta'ala, kama barok ta'ala. Kenapa enggak ala Adam? Kenapa enggak ala Musa, Daud? Nah, karena Nabi yang terbebas total dari kemusyrikan itu Nabi Ibrahim. Karena itu beliau yang dijadikan contoh untuk motong anaknya. Nah, ketika ibu-ibu hamil tadi, lama-lama begitu berat, gede. Takut nggak bahwa anaknya nanti begitu lahir, bleng. Takut kan? Butuh sama siapa? Ya Allah, nanti anakku kalau lahir ya Allah berikan sempurna. Bener nggak? Ingat sama Tuhan kan? Semuanya janji berdua tahajud lagi. Nanti kalau ya Allah sempurna aku bersyukur. Oke? Kenyataannya lanjut ayatnya bro. Lihat ayatnya apa kenyataannya. Lanjut. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Oh, ternyata keduanya menjadikan anak itu sebagai sekutunya Tuhan. Artinya apa? Hati dan pikiran Mbak Nani tadi di hari itu didominasi oleh anaknya. Ya, nggak mikir yang lain, pokoknya anak terus pokoknya. Otak, hati, pikirannya anak yang diurusin. Fakir miskin nggak diurusin, kanan kiri nggak makan, ya nggak. Ada banjir, orang tenggelam nggak diurusin, punya duit didiemin. Nah, orang itu mempertuhan anak. Tuhan adalah sesuatu yang mendominasi. Berarti Mbak Neni sedang mempertuhan anaknya. Jadi Tuhan, Rob, Allah itu beda. Ya, nanti kita bahas lebih dalam. Nah, Tuhan itu yang mendominasi. Berarti ada nggak orang mempertuhan anak? Mempertuhan jabatan? Mempertuhan rumah? Mempertuhan istri? Yang istri mempertuhan suami? Banyak. Ini nih musik 24 karat ya ini. Ini bahaya, makanya tiada Tuhan selain Allah. Berarti dulunya ada apa? Ada Tuhan banyak Tuhan sampean. Salah satu diantaranya anak. Nah, kecintaan yang berlebihan kepada anak itu harus potong supaya kita tidak lupa jihad di jalan Allah. Pertama anak, yang kedua harta. Nah, ini bahaya nih. 4, 1, 6 dan 7. Musyrik itu masuknya di dua pintu besar itu. Anak dan harta. Nah. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Terus diwahyukan kepadaku bahwasanya ya, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. terus maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. terus Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. tahan. Ternyata ibu-ibu, orang yang pelit tidak menunaikan zakat itu musyrik tingkat tinggi. Kenapa? Hati dan pikiran panjenengan terdominasi oleh harta. Sehingga harta itu kewantongnya, dirawangkul, enggak boleh jual siapapun. Duwe wite pelem lho. Ya, di sahabat cilik arek diuber sampai tiba-tiba. Didominasi oleh pelem. Jadi ada nggak orang tuanya tuan pelem? Ada. Ketika dominasi di pikiran semen itu. Nah, yang paling bahaya itu anak dan harta. Kalau semen nggak pernah sedekah, kata Allah itu musyrik. Karena semen sedang mempertuhan harta itu. Kalau sampai yang mencintai anak berlebihan itu musyrik. Makanya dipotong dua-duanya. Ismail dipotong sebagai simbol supaya sampean tidak berlebihan mencintai anak, dan jadi kambingnya dipotong juga sebagai simbol supaya sampean nggak terlalu mencintai harta. Ini bahaya ini. Makanya diingatkan Allah, awas harta dan anakmu itu bisa melalaikan kamu jihad di jalan Allah. Surat 63 ayat 9. Ya, hati-hati. Dan ini dilewati dengan baik, fit and proper test ini oleh Nabi Ibrahim. Makanya beliau disayang Allah, dan Nabi Muhammad disarankan untuk menyontoh beliau. Kama sholai ta'ala, kama barok ta'ala. Nah, lanjut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu
melalaikan kamu dari mengingat Allah. Tahan, janganlah harta dan anakmu melalaikan kamu ingat. Awas, masuknya dua pintu tuh. Makanya Allah warning, bukan anak dan hartamu ya. Ya, hati-hati ya. 34 37. Anak dan harta harus dimiliki dengan baik supaya tidak menimbulkan kemusyrikan baru. Jangan-jangan kita sembahyang 5 waktu tapi masih kena jegal di musik sini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Tahan, ternyata bukan harta dan anak ya, tapi jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa itu nomor 1. Itulah menghilangkan manusia dari kemusyrikan. Makanya hati-hati, banyak tuan-tuan kita pindah ke suami, pindah ke bapak, pindah ke anak, pindah ke rumah, pindah ke perusahaan, pindah ke berbagai komunitas di kanan kiri kita. Nah, itu Nabi Ibrahim lulus dari fit and proper test itu. Makanya kemudian ditiru Nabi Muhammad. Kemudian kita semua sampai Nabi Muhammad melanjutkan, hati-hati saudara-saudaraku, bahwa musik itu bagaikan semut hitam berjalan di batu hitam di malam hari. Nggak kerasa tapi nyampe. Apalagi pakai kacamata hitam. Tambah lagi ayatnya ya. Surat 9 ayat 24. Awas, musik itu berbahaya. Ya. Dan bagi kita semua yang terkena penyakit ini, semuanya hapus amalan selama ini. Ya, 9 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengerin, ini tuan-tuan kita ini, awas. Ya. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Tunggu keputusanku. Kalau kamu sudah mempertuan anak, bapak, emak, ya kerabat, apalagi saudara, apalagi perusahaan, terus rumah indah, harta. Kalau ini tidak kamu pakai di jalan Allah, lihat, awas, kamu akan jadi musyrik baru. Nabi Ibrahim ya berhasil motong itu semua. Ya, kecintaan yang berlebihan ke anaknya dipotong. Simbolnya Ismail. Kemudian kecintaan Nabi Ibrahim kepada harta dipotong. Dua-duanya baik harta dan Ismail anak keluarganya diajak berbuat untuk jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itulah yang membebaskan Nabi Ibrahim menjadi orang yang tidak musyrik. Karena itu baru Allah mengangkat akibat dari perbuatan Nabi Ibrahim yang tidak musyrik, maka Allah ngasih petunjuk langsung ke Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim dijadikan imam manusia. Surat 16 120. Jadikan imam manusia. Jadi panjenengan kalau ingin jadi pemimpin harus lepas dari kemusyrikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Sesungguhnya dan Ibrahim sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ulang lagi dari awal. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah. Dapat jadikan? Jadi yang punya keteladanan siapa? Ya, yang punya keteladanan atau dalam bahasa Arabnya uswah ya. Yang punya uswatun hasanah itu Nabi Ibrahim. Ya, surat 60 ayat 4. Karena itu Allah contohkan Nabi Ibrahim sebagai imam yang punya uswah, yang punya teladan, dan ini diteladani oleh Nabi kita Nabi Muhammad, sehingga beliau selalu menyampaikan kita kama sholat ala Ibrahim, kama barak ala Ibrahim. Monggo baca lagi ya, bahasa Arabnya dikit aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Tahan, ulang lagi bahasa Indonesianya. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Bagimu pada
Makanya tadi pertama Ibrahim disayang oleh Allah. Karena disayang tadi otomatis dijadikan pimpinan dan jadikan contoh tauladan. Tidak hanya itu, keluarganya dijamin semua jadi pimpinan. Karena apa? Semua keluarganya Ibrahim itu nggak ada yang musyrik. Ya, nggak ada musyrik. Ya bunaya la tusyrik billah. Kono jok musyrik nak, kono jok musyrik, itu pelajaran Nabi Ibrahim. Dari kecil anak diajarin tidak musyrik. Nah, kalau kita ngajarin sembahyang nggak salah. Karena di sembahyang ada ini wajhatu wajhiya allati fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tapi harus paham supaya anak kita nggak musyrik duluan. Ya, jadi anaknya Ibrahim, anak Luqman semua diajarin tidak musyrik. La tusyrik billah nak. Itu kan apa? Konek musik gak diampuni, konek musik gak ditoleh, konek musik najis, konek musik semua amalan kajimu entek. Makanya daripada kontek ya, mending tak ajarin dulu. Oke. Jadi pertama ajaran itu tidak musik dulu. Makanya Ibrahim mengajarkan anak-anaknya untuk tidak musyrik. Nah, kemudian ibu-ibu, selain daripada Ibrahim diangkat jadi imam, Ibrahim ini anak-anaknya semua diangkat. Nabi Ibrahim punya anak berapa? Yang sono Ismail, yang satunya Ishak. Jadi apa? Nabi. Anak Ishak siapa? Ayo belajar tajwid dan pemahaman supaya paham siapa anaknya Yakub. Anak Yakub. Anak siapa tadi? Anak siapa? Siapa anaknya Ishak? Nah, supaya tahu ini. Ya kan gak apa-apa, manusia biasa keliru kan gak apa-apa. Ya. Nah, kita lihat ayatnya, surat 21, 72, 73. Makanya belajar tajwid harus lengkap ya. Nah, lihat ini, supaya tahu keturunan para nabi ini apa. Maksudnya Allah ngasih contoh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Berarti anaknya Ibrahim siapa namanya? Anaknya Ishak siapa namanya? Anak Yakub? Nah itu tuh maksud saya, belajar tajwid langsung tahu artinya. Nah sehingga tahu anaknya Yakub itu Yusuf. Anak Yusuf? Anaknya Yusuf Ayub. Ayub. Ayo ulang lagi. Ayo. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami. Dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Lanjut. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi anak-anak Nabi Ibrahim berhasil nggak? Semua jadi siapa? Jadi pimpinan kan? Karena apa? Karena tidak musyrik, termasuk keturunannya sampai Nabi Isa ya, dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad. Nah makanya pelajaran kalau anak-anak, nak jangan musyrik kamu nak ya. Ini yang penting ini ya, 31, 13. Semua pelajaran Nabi Ibrahim mengarah ke anaknya dan juga anak cucunya untuk tidak boleh menjadi orang musyrik. Monggo 13 ayat 31 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahasa Arabnya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Janganlah apa? Terus? Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi pelajaran para nabi ke anaknya disuruh ngapain anaknya? Tidak menyekutukan Tuhan. Jadi anaknya dipesan, nak kamu jadi insinyur apa nggak musyrik? Nak kamu jadilah jenderal apa? Nak kamu jangan musyrik. Kalau anak saya menjadi jenderal musyrik bahaya nggak? Anak saya menjadi insinyur musyrik bahaya nggak? Bahaya. Makanya anak beresin dulu kemusyrikannya. Nabi Ibrahim mengajarkan semua ke anaknya tidak musyrik. Nah setelah panjenengan semua bebas dari musyrik, baru Allah mencintai, baru saya dikasih anugerah sifat. Ini sifat pertama,
Ya, kalau sampean nggak musyrik, dikasih sifat nanti oleh Allah. Ya, 19, 49, 50. Nih, pertama dianugerahi sifat sampean kalau udah nggak musyrik. Ya, jadikan imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepada Ishak dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Nah, terus? Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Jadi kalau orang sudah hilang musyriknya, buah tuturnya apa? Baik, ya, lagi tinggi. Jadi bahasa dia bahasa ilmu tinggi, bahasa filsafat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh Allah ditunjukin langsung, dikasih jalan yang lurus langsung oleh Allah setelah bebas dari kemusyrikan. 16, 120 sampai 122 Ayub. Langsung dikasih. Ya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Terus? Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Sekali-kali bukan musyrik. Lanjut. Lagi yang mensyukuri nikmat Orang Allah. kalau sudah nggak musyrik selalu bersyukur. Terus? Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Allah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Jadi kalau orang nggak musyrik dikasih jalan yang lurus nggak oleh Allah. Langsung anak sampai nanti kalau nggak musyrik beres, nggak usah takut mau sekolah di mana aja beres, mau keluar negeri dalam negeri di kampung beres, nggak usah takut anak sampai narkoba, dibimbing langsung oleh Allah. Kalau sudah nggak musyrik, pertama nggak musyrik tadi oleh Allah dikasih sifat, ya. Tutur bahasanya lembut. Yang kedua apa tadi? Selalu bersyukur. Yang ketiga nih, ya. Nah, dikasih jalan yang lurus. Yang keempat, jadi orang ikhlas. Ya, surat 4 125. Saya akan jadi orang ikhlas nanti. Dengan sendirinya dibimbing Allah. Ya kalau saya belajar ikhlas sulit, sekarang sulit, masih musyrik sulit. Ya, loh kalau sing guyu. Ya, sulit jadi orang ikhlas sekarang, masih musyrik, ya. Kalau udah hilang musyriknya aman tuh, datang sendiri itu sifat, ya. 4125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang pun dia mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, timbul nggak rasa ikhlas tadi? Nah, tidak hanya itu, nanti saya menjadi orang pengibah, dikit-dikit kasihan sama orang. Kalau sudah tidak musyrik, ya. Surat 15. Ini dulu, nggak mudah putus asa dulu. Surat 15 56. Itu yang penting, ya. Ya, tidak mudah putus asa. 15 56. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. Oh, jadi orang kalau nggak musyrik, pertama kasih sifat apa tadi? Tutur bahasanya lembut, terus bersyukur, terus ikhlas, terus barusan orang yang tidak mudah putus asa. Kalau panjenengan masih putus asa, tandanya apa? Masih musyrik. Disayang nggak sama Allah? Makanya kadang-kadang kita sulit. Indonesia ini kok sulit, ada apa ya? Mungkin barangkali banyak orang musyrik kali di sini ya. Kali loh, ada ayatnya loh bahwa banyak orang musyrik, ya. 34:2. Saya main bangunin orang di kuburan itu musyrik semua loh, hati-hati loh. Ya jangan-jangan mbah-mbah kita musyrik. Yo, ini pelajaran nggak banyak yang tahu loh ya. Saya main kalau benar-benar mempelajari Quran dengan kafah, ya tajwid, ya tadi apa? Tadarus dan pemahaman insya Allah. Nah ini ya, lanjutin tajwidnya, lanjutin tadarusnya sampai pagi-pagi, lanjutin. Tapi jangan lupa harus tahu mana materi fit and proper-nya Ibrahim sebagai kesayangan Tuhan. 30:42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Orang-orang yang dahulu. Terus kebanyakan dari mereka itu adalah
orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kebanyakan apa kesedikitan? Jadi lebih banyak mana orang musyrik emang enggak? Jadi banyak mana orang disayang Tuhan sama dibenci Tuhan? Nah, jadi yang masuk surga sedikit apa banyak? Hah? Jadi yang masuk surga yang tahu apa? Ilmu agama. Kan tadi beragama juga kemudian oleh Allah dihapus amalannya kalau nggak tahu ilmu yang barusan. Musyrik, kalau saya beragama nggak tahu musyrik mah tetap aja dihapus segala amalannya. Tuh ya, pertama tadi apa? Orang musyrik tadi dikasih anugerah apa kalau sudah hilang kemusyrikannya? Ayo. Terus bahasa yang baik, terus bersyukur, terus jalan yang lurus, terus ikhlas, terus tidak mudah putus asa. Kemudian yang keenam pengibah, ya suka kasihan sama orang, ya 1175. Ayo, ibah kasihan, ya suka kasihan. Berarti kalau kejem musyrik itu aja. Jadi pokoknya bahasanya gini loh, Allah tuh taunya musyrik mukmin. Nah, kalau yang musyrik sini nih, kiri, yang mukmin kanan. Kalau tadi ikhlas, musyrik apa mukmin? Mukmin. Kalau nggak ikhlas, udah itu aja, nggak repot-repot ya. Ayo baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi pengibah. Tuh. Dan suka kembali kepada Allah. Penyantun dan pengibah. Penyantun itu apa? Bukan yang gini, bukan. Saya memang bendino ngene gak berbuat baik, percuma. Penyantun itu pemberi, ya. Nah, pemberi. Kemudian pengibah. Jadi kalau saya sudah lepas dari kemusyrikan, ya, agak tegoan, ya, agak tegoan kayak Mas Ayub loh, gak tegoan, ya, ya, gak mentoloan. Nah kalau saya sudah hilang dari kemusyrikan, tidak mempertuan yang tadi, tapi di depan kita adalah jihad dan Allah atalan jiwa, saya dianugerahkan sifat oleh Allah. Yang tadi tutur bahasanya bagus, selalu bersyukur, selalu ikhlas, kemudian apa? Di jalan yang lurus, terus tidak mudah putus asa. Putus asa itu bahasa aslinya ablasa. Ablasa itu makhluknya iblis. Nah, sifatnya setan. Jadi wong nek putus asa jerone setan. Wong nek ikut langkah setan itu mesti musyrik. Ya, surat 6 121. Ya, hati-hati. Ya, orang kalau ikut setan itu mesti musyrik itu. Nah, maunya Ibrahim, Nabi Ibrahim, anak cucunya nggak ada yang musyrik gini, ya. Nah, monggo. 6 121. Langkah setan tuh musyrik. Hati-hati. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik. Tuh, jadi kalau ikut langkah setan musyrik dah. Jadi sekarang sampean kalau ingin ambil kesimpulan, apapun yang saya lakukan, bakal itu langkah setan, musyrik aja. Mukmin musyrik. Nah, sekarang saya pilih yang mana? Mukmin atau musyrik? Kalau ingin disayang Allah, pasti harus mukmin. Kalau ingin dibenci, musyrik. Nabi Ibrahim musyrik apa mukmin? Mukmin. Nah, sampean ikutin dia. Nah, dibongkar Qur'annya, ini masih panjang sebetulnya, masih ada sifat-sifat Nabi Ibrahim. Yang pasti Nabi Ibrahim itu nggak mempan dibakar. Jangan sampai artikan nggak mempan dibakar itu kemudian Nabi Ibrahim disiram bensin, disulut korek. Bukan, itu bahasa perumpamaan. Nggak mempan dibakar itu Nabi Ibrahim itu lurus, konsisten, hanif. Dia nggak bisa dibakar-bakar, dia nggak bisa dihasut-hasut, dia nggak bisa disulut-sulut. Kenapa? Udah nggak musyrik. Sifatnya yang tadi, ikhlas, sabar, lurus, itu terus. Makanya nggak makan dibakar. Kemudian Nabi Ibrahim mampu untuk menghancurkan apa? Patung, bukan patung beneran, ya. Itu syariatnya, hakikatnya patung-patung itu orang-orang yang punya mata, punya telinga tapi budek. Ah, itulah mindsetnya dirubah Ibrahim dengan tidak musyrik sehingga kemudian mereka mendapat petunjuk dari Allah langsung. Jadi ingin disayang Allah harus seperti siapa? Dan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim kama barakta ala. Dua-duanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim ibarat satu mata uang logam, dua sisi yang satu sama lain saling menutupi. Pemirsa, waktunya sudah habis.
1 jam. Mohon maaf lahir batin kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.